yang mana pelaksanaannya itu dilakukan di 2 sekolah. Yang pertama saya melakukannya di TK Tunas Inspiratif, dan yang kedua saya melakukannya di SDN Babakan Cianjur, yang mana saya melakukan wawancara di 2 guru. Yang pertama adalah Ibu Indri di TK Tunas Inspiratif, dan yang kedua adalah Ibu Hajah Ines Nasifah di SDN Babakan Cianjur. Selamat menyaksikan. Berikut adalah biodata dari guru yang akan saya wawancarai. Saya Ibu Indri Siti Rohmah. Saya umur 24 tahun. Saya mengajar di TK Tunas Inspiratif kurang lebih selama 4 tahun. Saya di sini mengajar anak-anak dari usia 3 tahun atau 4 tahun sampai 6 tahun. Bagaimana proses belajar mengajar yang berlangsung selama pandemi? Proses pembelajaran di masa pandemi ini anak-anak dibagi menjadi dua shift. Shift pertama yaitu dari jam 8 sampai jam 9 atau lebih, terus shift kedua dari jam 9 sampai jam 10 atau lebih. Itu tergantung gimana situasi kondisinya. Terus di sini juga anak-anak mematuhi protokol kesehatan ya, karena di sini di shift jadi tidak memungkinkan untuk berkerumun, dan anak-anak setiap hari pakai masker dan cuci tangan. Di sini juga kita biasa melakukan pembelajaran seperti belajar berhitung, membaca, menulis, dan mengenal alam, karena di sini adalah TK Tunas Inspiratif Alam. Dan di sini juga anak-anak dibiasakan untuk itu menyimpan sampah ya dari rumah dibawa ke sini. Jadi gitu aja sih. Dan di sini juga Proses pembelajaran di sekolah dilaksanakannya di rumah. Anak-anak diberi tugas setiap hari, dikumpulkannya 1 minggu 1 kali. Tantangan apa yang dirasakan selama pandemi COVID-19? selama pandemi ini ya banyak sekali, karena mungkin kalau kita lagi PPKM darurat banget kita nggak bisa belajar, kita hanya bisa di rumah aja, mungkin dikasih tugas atau apa gitu ya, dikasih materi gitu, tapi kita banyak sekali kendalanya, soalnya orang tua mungkin ada yang nggak punya handphone, yang nggak punya juga yang nggak punya alat-alat seperti itu ya, alat-alat komunikasi ya. Terus kita juga kadang kasihan juga kan, mungkin anak-anak juga nggak terbiasa belajar di rumah, mungkin ada yang males, ada yang nggak bisa, ada yang orang tuanya juga yang males ngajarin gitu. Biasa gitu aja sih itunya eh, tantangan yang dirasakan gitu. Apa motivasi ibu saat mengejar anak selama pandemi? Saya untuk mengajar kepada anak-anak itu adalah mereka adalah generasi emas yang harus ditumbuhkan ya, karena mereka juga bibit-bibit dari generasi kita ya. Terus kita juga menerapkan kepada mereka untuk selalu aktif, selalu berkomunikasi dengan teman-temannya meskipun dalam pandemi ini, tapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatannya. Maka untuk itu kita mengadakan tatap muka tetapi dengan menjaga protokol kesehatan agar komunikasi dengan teman-temannya, dengan ibu gurunya terjalin dengan gimana mestinya. Pada pandemi ini itu suatu kewajiban bagi guru, dan selain bagi guru, bagi anak-anak juga untuk
meneruskan pembelajaran yang lebih baik lagi. Bagaimana cara ibu mengajarkan kepada anak agar materi tersampaikan? Saya di sini kalau misalkan ada anak yang tidak bisa mengerti dengan pelajaran saya, biasanya saya akan mendekati anak itu dan saya akan memberi penjelasan bagaimana caranya misalkan menulis gitu. Saya akan mendekatinya dan saya akan terus memberikan pengarahan seperti menulis. Kita harus memberikan contoh gitu yang sedikit-sedikit, nanti juga anak juga bisa mengikutinya gimana gitu. Alhamdulillah di sini juga ada anak-anak yang belum bisa benar memegang pensil. Alhamdulillah di sini juga sedikit-sedikit udah bisa menulis gitu. Baik. Cara mengajarkan anak-anak yaitu dengan adanya komunikasi lewat WA dan sekali pertemuan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Perbedaan apa saja yang dirasakan selama pandemi dan sebelum terjadinya pandemi? Saya di waktu sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu banyak ya. Salah satunya kita tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan anak-anak ya, terutama kegiatan perpisahan, kegiatan manasik itu tidak bisa dilaksanakan ya karena sedang pandemi ini. Tapi kalau misalkan jika sebelum pandemi kita biasa melakukan perpisahan, manasik haji. Tetapi kalau pandemi ini kita tidak bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Itu sekian. Sangat dibatasi sekali. Yang saya rasakan selama pandemi ini, pembelajaran secara daring itu adalah hal yang asing yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Kurangnya aktivitas anak-anak di sekolah seperti mengikuti aktivitas anak di sekolah seperti mengikuti eskul itu selama pandemi ini dihentikan. Kemudian acara-acara seperti lomba calistung, terus olahraga, nyanyi, atau perpisahan, study tour itu tidak ada. Setelah saya melakukan wawancara di 2 guru dan 2 sekolah, saya melakukan membantu atau berpartisipasi dalam belajar anak TK di TK Tunas Inspiratif. Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang sudah saya lakukan. Dilakukan secara tatap muka, sedangkan pembelajaran yang dilakukan di SDN Babakan Cianjur itu dilakukan secara daring. Dengan begitu, tantangan yang dihadapinya pun berbeda. Jika di TK Tunas Inspiratif itu pembelajarannya harus dilakukan dengan protokol kesehatan, sedangkan di SDN Babakan Cianjur karena pembelajarannya daring mungkin perlunya kuota dan sinyal yang cukup. Sekian video mengenai KKN siklus kedua yang sudah saya lakukan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga
semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum